Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Puji Tuhan. Tetap bersukacita ya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jemaat pekerja GBI House of Glory Pondok Cabe hari Minggu ini. Haleluya. Semua karena kasih Tuhan kita ada lagi ya. Puji Tuhan. Hari Minggu ini 5 April 2020. Puji Tuhan. Yuk kita kumpul bersama. Kita kumpul bersama. Kita yang ada di rumah. Ayo Bapak Ibu ya, saudara kasih Tuhan, mulai ayo panggil suamimu, panggil istrimu, panggil anak-anakmu, ayo duduk ya, rapikan semuanya untuk mempersiapkan diri di ibadah ini ya, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, buka hati bagi Tuhan, karena keterbukaan itu adalah pemulihan terjadi. Amin. Itu buka hati, siapkan seisi keluarga kita, ayo rapi-rapi ya, atur dengan baik posisinya sehingga fokus kita untuk Tuhan. Ada sukacita ya, ibadah di rumah, haleluya, belajar di rumah, kita bekerja di rumah. Kita percaya rumah kita itu ada Tuhan dan seisi keluarga kita semuanya diselamatkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat pengerja GBI House of Glory Pondok Cabe. Hari ini hari Minggu 5 April 2020. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu yang pertama lagi di bulan April ini. Kita percaya apapun kondisi kita yang terjadi hari-hari ini, percayalah semuanya pasti selesai. Karena di atas kayu salib Yesus katakan sudah selesai. Bersama dengan Tuhan ada solusi. Bersama dengan Tuhan ada jawaban. Karena itu mari kita semua jangan ragu. Tetap mendapatkan iman di bumi ini. Tetap percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini di hari Minggu ini kita diberi kepercayaan Tuhan lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan diambil di kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tema yang Tuhan taruh di hati gembala, pesan yang Tuhan taruh di hati gembala adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Karena Yesus hidup, saudara, maka hiduplah keluarga kita. Karena Yesus hidup, hiduplah pelayanan kita. Karena Yesus hidup, hiduplah pekerjaan kita. Puji Tuhan, Yesus katakan, aku datang memberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara, apa yang kita baca, apa yang kita dengar tadi, bahwa firman Tuhan itu, Yesus bangkit satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi ingat, kuasa kebangkitan Kristus itu terus-menerus tidak pernah berhenti. Sekali lagi, Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kuasa kebangkitan itu tidak pernah berhenti.
terus menerus. Sebagaimana kita ada di tahun 2020 ini adalah tahun dimensi yang baru, di mana terus menerus, tidak pernah berhenti. Gelombang kesembuhan semakin hari semakin besar. Gelombang mujizat semakin besar, saudara. Karena itu, mari hari-hari ini kita alami kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan bagi kita. Mari bangkit dari segala ketakutan. Bangkit dari segala kegagalan. Ayo hari-hari ini bangkit dari segala kekecewaan kita. Bangkit dari segala keputusasaan kita. Bangkit dari segala kesusahan kita. Bahkan dengar saudara, hari-hari ini Tuhan minta bangkit dari ketakutan. Bangkit dari segala kepanikan kita. Bangkit dari segala ketakutan kita. Ingat, kita percaya bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kuasa, dan ketertiban. Artinya apa? Ketertiban. Kita selalu berhikmat. Ya, kita selalu berjaga-jaga. Sudah, jangan putus asa. Kalau sekarang kita ada di rumah, karena kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan atas kita. Nah, inti khotbah hari ini adalah bagaimana kita orang percaya mengalami kuasa kebangkitan. Nah, untuk mengalami kuasa kebangkitan itu sejarah gereja mencatat. Alkitab mencatat. Ada seorang tokoh Alkitab. Ya, kalau dilihat, diperhatikan tidak terlalu dikenal. Tapi justru tokoh ini luar biasa. Bagaimana dialah saksi yang pertama. Saksi yang pertama. Bukti yang pertama ketika Yesus bangkit. Dialah yang pertama-tama melihat Yesus bangkit. Lalu ketika dia lihat Yesus bangkit, setelah itu baru dia menceritakan, dia menyampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Siapakah dia? Maria Magdalena. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sini gembala memperhatikan, ya, mendapatkan ada 3 hal yang penting, dan ini merupakan 3 hal yang dimiliki oleh Maria Magdalena, sehingga dialah saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Dengar Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya adalah saksi-saksinya Tuhan. Ketika ia datang dengan penuh kemuliaannya, saudara dan saya adalah saksi-saksinya Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sama 2000 tahun yang lalu, Maria Magdalena adalah saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Dan kita adalah saksi-saksinya Tuhan di akhir zaman ini. Menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita inilah yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Bukti yang pertama yang gembala dapatkan di sini, bagaimana di Yohanes 19 ayat 25 berkata, ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, di situ ada Maria ibu Yesus. Dan di situ juga ada Maria Magdalena dekat salib Yesus. Oh haleluya, saudara. Dekat salib Yesus. Bukan jauh, tapi dekat salib Yesus. Apa yang kita dapatkan? Sehingga Maria Magdalena dia mengalami kuasa kebangkitan. Dia saksi pertama yang melihat Yesus bangkit. Itu yang pertama kita dapatkan ini. Yaitu apa? Setia
setia mengikut Yesus. Amin. Kalau kita setia mengikut Yesus, puji Tuhan, kitalah saksi-saksinya Tuhan, akan melihat kemuliaan Tuhan. Setuju dengan saya, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Semuanya mengalami goncangan. Tapi saudara dan saya ada di kerajaan sorga yang tidak tergoncangkan. Karena itu, hal yang pertama, setia ikut Yesus. Penting setia ikut Yesus. Paulus katakan, aku telah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Mari, saudara dan saya, biar Tuhan dapati ada iman di bumi ini. Ya, jangan sampai dengan kondisi seperti ini, dengan keadaan ekonomi global hari-hari ini, dengan keadaan, kita dengar sana sini, sehingga orang dunia sedang mengalami ketakutan dengan keadaan penyakit-penyakit yang seperti ini. Tapi saudara dan saya, jangan sampai gugur iman kita. Biarlah ketika Dia datang kedua kali, saudara dan saya, amin, adalah saksi-saksinya Tuhan yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena kita setia. Kita setia mengikut Yesus. Saudara dengar, terima Yesus itu mudah. Terima Yesus itu mudah. Kenapa? Bukan perbuatan kita, bukan kekuatan kita. Kita hanya melangkah dengan iman. Ya, bukan perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Amin. Karena itu, untuk mengikut Yesus, Filipi 1:29 berkata, kita dikaruniakan bukan cuma untuk percaya, tapi kita dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Dia. Itulah sebabnya. Kenapa Maria Magdalena, saksi pertama yang melihat Yesus bangkit? Karena dia setia ikut Yesus. Ketika dia awal-awal berjumpa dengan Yesus, di situ dia bertobat. Dan setelah dia bertobat, dia lihat mujizat, dia setia. Setelah dia bertobat, dia lihat saudaranya dibangkitkan, dia setia. Tapi yang luar biasa, kesetiaan Maria itu teruji lebih lagi ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, mati di atas kayu salib. Tetap Maria di situ, dekat salib Yesus. Oh, berapa banyak orang Kristen hanya setia ikut Yesus karena ada mujizat. Setia ikut Yesus karena ada berkat. Ada berkat. Tapi ketika mengalami ujian-ujian seperti ini, apa yang terjadi? Tinggalkan Tuhan. Saya berdoa, jemaat GBI House of Glory Pondok Cabe, di tengah-tengah kondisi-kondisi seperti ini, ya, mari, jangan gugur iman kita. Tetap setia ikut Yesus. Karena kitalah saksi-saksinya Tuhan yang melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini yang gembala dapatkan, ya, bukti yang kedua yang dimiliki oleh Maria. Di mana Maria, saudara, luar biasa. Yang kedua ada di Yohanes 20. Ya, di situ dicatat bagaimana Maria bertindak dengan iman. Bagaimana Maria bertindak dengan iman pagi-pagi benar, Yohanes 20 ayat 1. Pagi-pagi benar, hari masih gelap. Ya, ia pergi ke kubur. Ya. Dan luar biasa, jika sampai di kubur, puji Tuhan, batu sudah terguling. Saudara, ada 3 penghalang untuk kita mengalami kuasa kebangkitan. Saya berdoa, 3 penghalang ini kita melangkah dengan iman. Kita bertindak dengan iman. Amin. Yang pertama, hari masih gelap. Saudara, hari-hari ini pesan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ya, mari. Gelap itu berbicara apa? Dosa. Tuhan minta hari-hari ini, jangan ada dosa yang disembunyikan. Akui pada Tuhan. Itu penghalang pertama untuk kita alami kuasa kebangkitan, itu dosa. Sekali lagi, berulang-ulang gembala katakan, tidak ada yang sudah sempurna. Tidak ada yang kebal dosa. Siapapun juga kita bisa berbuat dosa. Tapi hari ini, untuk kita alami kuasa kebangkitan, mari akui dosa kita. Minta ampun sama Tuhan. Ya, lepaskan pengampunan.
Jangan ada kekecewaan lagi. Puji Tuhan. Itu penghalang yang pertama. Yang diterobos oleh Maria. Luar biasa. Maria, dia melangkah dengan iman. Walaupun kondisi gelap saat itu. Juga dengan kita. Ada dosa, selesaikan sama Tuhan. Akui pada Tuhan. Tak akan mengalami kuasa kebangkitan. Penghalang yang kedua yang dilewati oleh Maria. Yaitu apa? Kubur. Kubur itu bicara kematian. Kubur bicara tidak ada tanda-tanda kehidupan. Orang kalau dengar kubur, saudara, yang ada apa? Ketakutan. Ketakutan. Jadi apa? Penghalang kuasa kebangkitan adalah apa? Ketakutan. Saudara tahu hari-hari ini bagaimana dunia sedang dilanda oleh ketakutan. Bahkan seluruh dunia sedang dilanda oleh ketakutan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, segala ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus, segala intimidasi dipatahkan. Dan biarlah damai sejahtera. Haleluya. Kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus itu selalu ada pada kita. Ya, jangan takut kata Tuhan. Karena Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya dan memberikan kita kemenangan. Oh, haleluya. Luar biasa. Ya, penghalang yang kedua ini yaitu apa? Rasa takut. Tapi kita terus bertindak dengan iman. Maka disitulah kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita. Hal yang ketiga, penghalang yang ketiga yang dilewati oleh Maria, itu apa? Batu. Maria tahu betul kubur Yesus itu, ya, pintunya itu dari batu. Ya, nah bicara batu pertama berat, bicara batu itu keras, saudara. Nah, tapi luar biasa. Ya, sempat kalau kita lihat di pasal-pasal yang lain, ada beberapa wanita berkata, bagaimana kita bisa menggulingkan batu itu karena batu itu berat. Tapi mereka berbicara, tapi mereka berjalan, mereka berlangkah. Nah, itu mau kepada kita. Berapa banyak daripada kita itu hanya cuma sampai di banyak bicara, pakai pola pikiran sendiri, tapi tidak pernah melangkah. Tapi luar biasa, Maria memang dia tahu itu batu berat, tertutup dengan batu kubur tersebut. Tapi yang luar biasa, Maria itu melangkah dengan iman. Oh, haleluya. Begitu juga dengan kita, saudara. Ya, mari kita lewati penghalang yang ketiga ini. Yaitu apa? Segala beban yang berat kita lewati. Maju jangan mundur. Dan puji Tuhan, ketika sampai di kubur, batu itu sudah terguling. Ketika kita melangkah dengan iman, kita akan melihat kuasa kebangkitan. Ketika kita melangkah dengan iman, perhatikan, kita lihat, maka masalah-masalah, batu-batu yang berat, persoalan-persoalan berat, itu diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, hal yang ketiga yang Pak Gembala dapatkan di sini, yaitu apa? Maria mengasihi Tuhan. Maria mengasihi Tuhan. Di Yohanes 20 ayat 1 sampai 16, bagaimana ketika dia sampai di kubur, dia lihat tidak ada, dia menangis. Dia perhatikan ada penunggu taman, dia pikir itu penunggu taman. Dia menangis terus, dia tanya. Dan akhirnya Yesus berkata, Maria. Dan Maria langsung tahu itu adalah Yesus. Di sini kita perhatikan, Maria sungguh mengasihi Tuhan. Hal yang ketiga untuk saudara dan saya alami kuasa kebangkitan. Amin. Kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Hari-hari ini Tuhan minta supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita tahu orang yang mengasihi Tuhan, orang yang suka mengampuni. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, rohnya menyala-nyala dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, cinta mula-mulanya dengan Tuhan itu luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan, haleluya, dia akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang intim dengan Tuhan. Luar biasa. Kita lihat bukti di sini. Ketika Maria sedang menangis dan Yesus berkata, Maria, dengar. Maria langsung tahu itu Yesus. Dengar, orang yang mengasihi Tuhan itu peka Tuhan bicara. Mari hari-hari ini kita alami kuasa kebangkitan. Untuk alami kuasa kebangkitan, puji Tuhan, kita mengasihi Tuhan lebih lagi.
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, inilah firman Tuhan di hari Minggu ini, tanggal 5 April 2020. Amin. Kita alami kuasa kebangkitan. Kita alami kuasa kebangkitan. Ada sukacita? Puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan sama-sama ya mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk kita masuk perjamuan kudus. Amin. Kita percaya perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kita terus ingat kebaikan Tuhan. Ini Tuhan minta hari ini ya, banyak ingat kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya sekarang Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk kita masuk di perjamuan kudus. Siapkan hati kita kepada Tuhan. Mari buka hati kita, karena perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus itu sendiri. Kita buka hati buat Tuhan, persiapkan hati kita. Ya, mari masing-masing berdoa. Mulai dari suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak adik, keluarga yang ada di rumah. Ayo, siapkan roti, siapkan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus itu. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Ampuni Tuhan. Kuduskan kami. Kami siap perjamuan kudus ini. Karena itu Tuhan, kami yang ada di rumah masing-masing, kami buka hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita semua yang sudah mengangkat anggur, angkat di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, mari kita bersyukur sudah. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik, amat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat kekasihan Tuhan, kita semua ada di rumah, ya. Kita yang biasanya ada di gereja di setiap minggu pertama ini, kita yang selalu membawa persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, baik itu persembahan pembangunan, persembahan misi, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain. Nah, dengan kondisi kita ada di rumah ini, bahkan mungkin beberapa minggu-minggu ke depan, ya. Karena itu gembala mengingatkan kita semua. Supaya apa?
supaya kita bisa mentransfer langsung ke rekening GBI Pondok Cabe. Baik rekening perpuluhan, rekening pembangunan. Bapak Ibu bisa lihat di layar ini yang ada di bawah ini untuk dapat memperhatikan supaya bisa langsung mentransfer di nomor rekening GBI Pondok Cabe. Amin. Mari kita percaya, karena itu gembala berdoa supaya semua persembahan kita ini, baik persembahan perpuluhan kita ini, pembangunan, ucapan syukur dan lain-lain, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi terobosan keuangan, terjadi terobosan ekonomi, bonus, komisi, gaji bertambah-tambah banyak dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena kami percaya berkatnya datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua diberkati, dibalaskan Tuhan dengan berkat 100 kali lipat. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, gembala akan berdoa bagi jemaat yang sakit. Taruh tangan saudara di bagian yang sakit, atau taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami alami kuasa kebangkitan. Kami alami kuasa kebangkitan. Yesus sudah mati satu kali, tapi kuasa kebangkitan Kristus itu terus menerus. Terus menerus mujizat, terus menerus pemulihan, terus menerus kekayaan, kelimpahan. Dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, sembuh secara sempurna. Pulih, utuh, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk kita siap menerima berkat dari Allah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Percaya, tangan Tuhan sedang pegang kita. Percaya tangan Tuhan sedang pegang hidup kita. Percaya tangan Tuhan yang pegang keluarga kita. Tangan Tuhan yang pegang usaha bisnis pekerjaan kita. Angkat tangan tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, menyertai kita semua. Menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengalami tahun dimensi yang baru, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Amin.